Inilah komunitas biara Suster-Suster Gembala Baik Ruteng, tepatnya di Carep, Paroki Kumba. Masuk ke dalam biara, Anda akan menjumpai pajangan obat-obat herbal, oleh-oleh tenunan, dan kopi khas Manggarai. Semuanya mereka olah sendiri dan pasarkan secara profesional. Suster-Suster Gembala Baik memulai karya di Keuskupan Ruteng sejak 1987. Mereka melayani dalam bidang pendidikan dan pastoral paroki. Kongregasi Gembala Baik menanggapi kebutuhan umat sekitar. Kami melayani di beberapa paroki, lalu di Kompleks Gembala Baik sendiri di Carep Labe ini ada asrama putri, lalu juga kami ada TK, lalu ada beberapa suster juga pelayanan pastoral. Karena pada saat itu yang dibutuhkan adalah pendidikan. Belum terlalu banyak pendidikan di sekitar. Dalam perjalanan waktu, banyak biara berkarya di Ruteng yang juga melayani pendidikan dan asrama. Pada saat yang sama, pemerintah juga memberi perhatian yang cukup pada bidang itu. Bahkan di dekat biara kami atau kompleks kami pun juga ada biara baru, dia juga mendirikan TK juga. Sebagai Gembala Baik kembali, kami melihat kalau memang Tuhan menginginkan Gembala Baik berada di Ruteng, pasti Tuhan punya rencana yang lain. Dalam perjalanannya, kami sebagai komunitas dan provinsi berdiscernment, mengevaluasi lalu berdiscernment. Apa yang Tuhan kehendaki, kerasulan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan di Ruteng ini, yang belum dikerjakan oleh banyak orang. Para suster Gembala Baik akhirnya memilih pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya bagi para ibu dan keluarga migran, sebagai fokus karya di Keuskupan Ruteng. Sekolah dan asrama pun ditutup, ruangan-ruangan dipakai sebagai tempat pelatihan dan usaha. Kami berfokus pada anti-human trafficking, pelayanan anti-human trafficking. Pelayanan anti-trafficking ini dibagi menjadi 3 bagian. Outreach, yaitu sosialisasi anti-human trafficking, lalu shelter dan advokasi, lalu training center dan ekonomi justice. Merupakan satu kegiatan bagi ibu-ibu yang datang ke Gembala Baik. Mereka mempunyai permasalahan, mereka kami dampingi, tetapi juga mereka juga butuh untuk kegiatan yang juga untuk memberi masukan atau income bagi mereka. Disitulah munculnya yang kami katakan tadi ya, ekonomi justice. Bagaimana kegiatan ini menjadi mengembangkan ekonomi mereka, membuat mereka mempunyai pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Selama ini, para suster Gembala Baik dikenal lewat obat-obat herbal yang mereka olah dari bahan-bahan horti. Dari kunyit, jahe, dan sejumlah bahan alami, mereka hasilkan obat untuk beragam manfaat. Sekarang, usaha pengolahan obat herbal menjadi lebih serius. Peralatan produksi didatangkan untuk hasil dalam jumlah yang banyak. Produk-produk dipasarkan di tempat yang lebih luas dan pemasaran yang lebih gencar. Kami melihat potensi lain yaitu herbal. Di sini banyak temulawak, kunyit, jahe. Mereka tidak bisa mengolahnya begitu banyak. Maka mulailah kami memikirkan untuk mengolah herbal-herbal tersebut menjadi minuman kesehatan. Manggarai, wilayah yang subur. Dari banyak tanaman perdagangan, kopi menjadi salah satu potensi yang diandalkan.
Meski begitu, banyak petani belum sejahtera. Inilah yang mendorong para suster gembala baik memulai misi ekonomi yang berkeadilan melalui pemberdayaan petani kopi, olah pasca panen hingga pemasaran secara profesional. Secangkir kopi di Jakarta atau kota besar itu paling murah 25.000. Sedangkan kopi, biji kopi dari tangan petani pun sekitar saat itu 23, paling mahal 25.000. Itulah yang menggerakkan saya untuk berbuat sesuatu, untuk mengangkat kopi Flores ini, terutama yang ada di Manggarai ini, untuk menjadi kopi yang terkenal dengan tujuan bagaimana kopi itu bisa dicari oleh orang dan harganya juga akan terangkat dan akan meningkatkan perekonomian petani yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan hasil seperti itu. Puji Tuhan, dari proses kopi yang saya tidak mengerti sama sekali, dari jual proses green bean yang harganya dulu 25, awal kali produksi lalu dibeli dengan seseorang yang berasal dari Swiss, itu hanya dia beli 5 kilo, dibeli dengan harga 75.000 per kilo. Jadi sudah 3 kali lipat, karena dengan proses yang baik, dengan cara pemilihan dan yang lain-lain. Pelayanan para suster gembala baik akan terus berjalan, seperti karya misi gereja yang juga tidak berakhir. Namun perkembangan zaman tak dapat dibendung dan menuntut keterbukaan untuk berubah. Di sanalah kita selalu mencari apa kehendak Tuhan untuk dilaksanakan.